Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian hukum Ohm dengan keadaan seri dengan 3 lampu. Kemudian rangkaiannya sudah dibuat seperti pada gambar tersebut, dan saya akan mengukur tegangannya menggunakan alat ukur voltmeter dan nilainya adalah 9 volt. Kemudian muncul semua nilai yang terdapat pada lampu tersebut. Selain itu, saya juga mengukur arus dengan menggunakan alat ukur ampermeter dan nilainya adalah 0,30 ampere. Selanjutnya, pada keadaan seri dengan 3 lampu, hambatan misalkan sebuah lampu hambatannya 10 ohm, maka di sini kalau kita merangkai secara seri, maka hambatan totalnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10, totalnya 30 ohm. Sehingga arus yang mengalir dalam rangkaian ini adalah I sama dengan V per R sama dengan 9 dibagi 30, yaitu 0,3 ampere. Di sini, arus yang mengalir setelah melalui hambatan 1 selalu sama, karena ini satu sirkuit. Selama tidak ada cabang, maka arus yang mengalir adalah sama. Baik, itulah penjelasan mengenai hukum Ohm. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai daya. Jadi, daya adalah jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu dengan persamaan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Untuk itu, saya akan membuat perhitungan mengenai rangkaian ini, di mana P sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan 9 pangkat 2 per 10 sama dengan 81 per 10 sama dengan 8,1 watt. Rumus yang kita pakai untuk menghitung berapa watt pada lampu tersebut sama dengan P sama dengan V pangkat 2 per R. Di sini kita bisa lihat V pangkat 2 itu sama dengan 9 pangkat 2 volt. Jadi 9 kali 9 sama dengan 81. Lalu R-nya itu hambatan. Kita bisa lihat karena mempunyai 3 lampu, tapi karena nilai hambatannya sama saja, jadi kita hitung 1 kali saja. Jadi R-nya 10. Berarti 81 dibagi 10 sama dengan 8,1 watt. Kemudian yang ketiga adalah energi, di mana dijelaskan bahwa energi adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Dapat dirumuskan dengan W sama dengan V dikali I dikali T. Dengan perhitungan R tot sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 ohm. I V per R sama dengan 9 per 30 sama dengan 0,3. T diambil 10 berarti 600 sekon. Dengan rumus W sama dengan V dikali I dikali T. 9 dikali 0,3 dikali 600 sama dengan 1620 joule. W 30 ohm sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T sama dengan 0,3 pangkat 2 dikali 30 dikali 600 sama dengan 0,09 dikali 30 dikali 600. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah arus yang memasuki suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Kemudian saya akan membuat
rangkaian hukum Kirchhoff 1. Oleh karena itu, terlihat di sini rangkaiannya sudah dibuat. Terlihat rangkaian seperti ini, jadi ini lebih dari satu sumber tegangan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kita harus melihat dulu karakteristik dari rangkaian ini. Di sini ada dua buah tegangan yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan terdapat 4 buah lampu atau tahanan. Dalam hal ini, saya buat tahanan seperti ini beda-beda. Dari rangkaian ini harusnya dari yang kanan menuju atas dan kiri juga menuju atas. Lalu kemudian bergabung menuju ke yang 10 ohm. Kemudian kembali lagi kalau kita ukur menggunakan alat ukur amperemeter, nilainya adalah 0,36 ampere. Arus yang sebelah kiri itu adalah 0,18 ampere. Nah, kalau itu memiliki arus yang masuk ke percabangan, yaitu dari kiri ke yang kanan, itu akan keluar menjadi penjumlahan dari yang masuk itu. Nah, inilah yang menjadi hukum Kirchhoff yang ke-1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff 2, di mana pada hukum Kirchhoff ini terdapat 2 titik, yaitu titik A dan B. Jadi, potensial titik A dan B. Sigma dengan penurunan tegangan I dikali R sama dengan 0. Untuk itu, di sini saya akan membuat rangkaian mengenai Kirchhoff 2. Nah, bisa dilihat di sini rangkaiannya sudah dibuat. Jadi, di sini saya mengukur tegangan B-nya yang di atas dan B-nya yang di bawah. Nilainya 3 volt atau minus 12,27. Kemudian yang kedua, tegangannya 9 volt atau minus 27,27 volt. Dan saya akan melakukan perhitungan, yaitu VBD sama dengan minus 12,27, VBC sama dengan minus 27,27, VCD sama dengan 15 volt. VBD sama dengan VBC ditambah VCD. Minus 12,27 sama dengan minus 27,27 ditambah 15. Hasilnya minus 12,27. Yang awalnya itu dimensi. Jadi, dengan jalur yang mana aja, asalkan titik awal ke titik akhir itu sama, maka menghasilkan beda potensial yang sama. Baik, mungkin sampai disitulah penjelasan singkat mengenai materi Kirchhoff 2.